Pendeta bersyukur sahabat ini Pendeta John Madelu boleh kembali melayani di Jemaat Dharma Husada Indah. Kami ingin memperkenalkan kepada kita semua jemaat supaya kita juga boleh lebih mengenal Pendeta John Madelu yang sebenarnya sudah sangat terkenal di Konferensi Jawa Kawasan Timur dan sekitarnya tentunya ya. Pendeta John Madelu memiliki seorang istri yang bernama Ibu Nidia Francisca. Keluarga diberkati dengan 4 orang anak, Jonathan, Jacqueline, Kimiko, dan Joshua. Hampir semuanya pakai J namanya ya pendeta ya. Tuhan memberkati keluarga Bapak Pendeta John. Dalam hal pelayanan, beliau telah melayani selama 22 tahun di Konferensi Jawa Kawasan Timur. Pernah menggembalakan 18 jemaat. Dan saat ini beliau melayani sebagai Departemen Pelayanan Penatalayanan Gereja Masei Advent Hari ke-7 Konferensi Jawa Kawasan Timur. Kepada Pendeta John Madelu, kami persilahkan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan yang tentunya boleh menguatkan kita semua dengan judul Pilar Guria. Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Jemaat DHI dan juga tamu-tamu yang turut bergabung sahabat hari ini, saya ucapkan selamat sahabat semuanya. Terima kasih boleh memberikan kepercayaan kepada kami untuk melayani jemaat dan sudah di setting sejak beberapa bulan yang lalu untuk keberadaan atau untuk jadwal hari Sabat hari ini. Terima kasih Pak Alex telah memperkenalkan kami officer ya. Saya bukan officer, tapi berada di departemen, dan departemen adalah pelayanan penatalayanan. Kalau bahasa Inggris, Stewardship Ministries. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertakhta bersemayam di dalam kerajaan sorga dan juga hadir di dalam ibadah Sabat hari ini di Jemaat Dharma Husada Indah. Kami siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya boleh mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu Tuhan pakai untuk boleh menjadi juru bicara Tuhan, menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada Sabat hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, ada satu hal yang akhir-akhir ini saya gumuli dan itu cukup menyita perhatian saya, dan akhirnya ini adalah kali pertama khotbah ini saya susun dan dibagikan pertama kali kepada jemaat DHI. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya share screen. Jadi judul Sabat hari ini adalah Pilar Guria. Ya, baik. Judulnya adalah Pilar Guria. Tentunya saya tidak lagi bertanya kepada hamba Tuhan, Pendeta Franklin Satori, apa yang cocok untuk dikhotbahkan Sabat hari ini. Otomatis saya akan selalu membawa tema tentang penatalayanan. Dan jika dihubungkan dengan situasi hari ini di mana COVID-19 tetap terus berlanjut, maka kita menyadari bahwa kita sedang hidup berada di
akhir zaman. Dan untuk itu dari kedua kata ini, stewardship dan endless and times, maka tema ini akan boleh kita lihat akan muncul di dalam ayat inti kita Sabat hari ini. Terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-2 firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ayat yang pertama berbicara mengenai end times atau akhir zaman, sedangkan untuk ayat 2 berbicara menyinggung tentang penatalayaan. Baik, di ayat 2 sejatinya, bahkan ayat 3, ayat 4 adalah merupakan daftar yang panjang tentang apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Di hari-hari terakhir di masa yang sukar. Disebutkan di sana bahwa yang pertama tadi saya telah munculkan, bahwa yang pertama kita ini kecenderungan adalah mencintai diri kita. Kemudian menjadi hamba uang. Kemudian di ayat 3 melanjutkan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Baik, ini adalah gambaran bahwa dunia akhir zaman akan semakin dipenuhi oleh pribadi-pribadi dengan karakter-karakter yang ditampilkan di sini. Dan Sabat hari ini kita akan sedikit mengulas akan satu kata di dalam kata Yunani, yaitu pilar guria. Baik, apa arti dari pilar guria? Saya yakin beberapa dari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih sudah mengetahui pilar guria itu apa. Pilar guria adalah kata Yunani. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu disebut cinta uang. Ya. Yang mana pilar guria datang dari kata pilar gorus. Pilar gorus sendiri terdiri dari dua kata, yaitu pilos dan juga argorus. Pilos adalah teman yang dikasihi, atau sahabat, atau bersahabat. Sedangkan argorus itu berarti perak atau uang. Jadi boleh digabungkan, bisa sebutkan teman atau sahabat uang. Ya, atau lebih kita langsung artikan itu adalah cinta uang. Sedangkan di dalam ayat inti kita Sabat hari ini, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2, itu adalah kata yang sama, akar kata yang sama, walaupun di sana ditulis adalah pilar gorio, atau disebut dengan hamba uang. Kata lain, cinta uang, hamba uang, itu adalah satu persamaan. Baik, Sabat hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengenal lebih dekat satu tokoh Alkitab yang seperti ada di gambar di screen. Kalau saya mau tanyakan, pasti sudah akan berebut dan tahu jawabannya. Siapakah profil atau wajah yang ada di gambar ini? Baik, tentunya kita bisa memahami dia adalah salah satu dari murid Yesus. Dia adalah Yudas Iskariot. Apa yang boleh kita pelajari mengenai Yudas Iskariot dalam konteks pilar guria
atau dalam konteks penata layanan dan juga akhir zaman. Baik, mari kita lihat satu persatu. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya akan sampaikan di sini adalah terambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, bab 76 dengan judulnya adalah Yudas. Jadi ada banyak dari kutipan-kutipan terambil dari pasal 76. Baik, poin yang pertama tentang Yudas. Siapakah Yudas sebelum ia bertemu dengan Yesus? Ini menarik, disebutkan bahwa dengan sendirinya Yudas mempunyai kelobaan yang besar akan uang. Tetapi ia tidak selamanya cukup bejat untuk melakukan suatu perbuatan seperti ini. Ia telah memupuk roh keserakahan yang jahat itu sampai hal itu telah menjadi motif kehidupannya yang mengendalikan dia. Cinta akan mamon melebihi cintanya bagi Kristus. Oleh menjadi hamba kejahatan, ia menyerahkan dirinya kepada setan untuk dihanyutkan lebih jauh dalam dosa. Saudara, inilah keberadaan daripada Yudas sebelum dia ketemu dengan Yesus. Pada dasarnya dia adalah pribadi yang suka atau cinta uang, ya, cinta mamon, dan dia memupuk akan keserakahan. Dia tidak benar-benar bejat, kata Vena inspirasi, tetapi dia telah memiliki akan sifat ini. Dengan demikian, maka kita melihat bahwa dia adalah salah satu contoh perihal pilar Guriah. Baik, mari kita lihat selanjutnya. Yudas akhirnya menggabungkan dirinya dengan kelompok murid-murid Yesus. Ketika orang banyak sedang mengikut Kristus, ajaran juru selamat menggerakkan hati mereka ketika mereka terpesona mendengar perkataannya yang diucapkan dalam rumah sembahyang di tepi pantai dan di atas gunung. Dan ini menjadi satu daya tarik tersendiri bagi Yudas, sehingga akhirnya dia bergabung dengan pasukan elit daripada Yesus atau murid-murid Yesus pada saat itu. Poin yang kedua, mari kita lihat bagaimanakah Yudas belajar dari Yesus saat dia bersama-sama di keseharian dengan Yesus. Menarik, ada beberapa step yang digambarkan oleh Ellen White. Yang pertama, melihat. Jadi tadi dia gabung, dia lihat. Yudas melihat orang sakit, orang timpang, orang buta, berduyun-duyun, datang kepada Yesus dari kota-kota. Ia melihat orang yang hampir mati dibaringkan di kakinya. Jadi dari Alfa dan Omega atau Kerinduan Segala Zaman, ya, halaman 359 menyebutkan bahwa Yudas melihat. Tidak hanya dia melihat, dia menyaksikan. Ya, ada beda melihat dan menyaksikan. Kalau melihat hanya sekilas melihat, tetapi menyaksikan ada sesuatu yang lebih dari sekedar melihat. Dikatakan bahwa ia menyaksikan perbuatan juru selamat yang ajaib dalam menyembuhkan orang sakit yang tadi dia lihat dan membuangkan setan dan membangkitkan orang mati. Dia sudah diyakinkan untuk bergabung dengan murid-murid Yesus. Dia melihat, dia menyaksikan. Tidak hanya untuk kedua hal ini. Lanjut disebutkan bahwa dia merasakan. Ia merasakan dalam dirinya sendiri bukti kuasa daripada Kristus. Jadi saudara,
dia lihat, dia saksikan mujizat itu terjadi dan dia mengakui. Dia sedang merasakan bahwa bukti ternyata bahwa Kristus memiliki kuasa. Kemudian dari merasakan akhirnya dia mengakui. Ia mengakui ajaran Kristus sebagai sesuatu yang jauh melebihi segala ajaran yang sudah pernah didengarnya. Dia sudah mulai perlahan-lahan mengakui Yesus, mengakui kuasanya, dan juga mengakui akan ajaran. Luar biasa, saudara ya. Saya pikir Yudas tidak akan miss dengan apa yang Tuhan maksudkan bagi dirinya. Kemudian selanjutnya disebutkan bahwa dari pengenalan ini, dari kedekatan ini, akhirnya pena inspirasi menyebutkan ia mengasihi guru besar itu dan ingin bersama-sama dengan dia. Tentunya kalau ada yang saling jatuh cinta, ya, tidak mungkin akan berpisah. Selamat untuk keluarga yang baru. Saya lihat tadi Edwin ya muncul dengan istri. Oke, baik. Jadi mengasihi akan membuat kerinduan untuk tidak mau terpisahkan. Ia mengasihi Yesus dan ingin selalu bersama-sama dengan Yesus. Ini luar biasa. Tahap demi tahap progres telah ditunjukkan oleh pena inspirasi bagaimana Yudas diproses. Kemudian dia mengharapkan, ia merasakan suatu kerinduan untuk diubahkan dalam tabiat dan kehidupan, dan ia mengharapkan untuk mengalami hal ini dengan jalan menghubungkan dirinya dengan Yesus. Benar, untuk kita boleh diubahkan, satu-satunya adalah kita hanya bisa, itu akan terjadi dengan kita terhubung, terkoneksi dengan Yesus. Karena Yesus katakan, barang siapa yang di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kita terhubung, maka kita akan berbuah. Dan tabiat-tabiat kekristenan itu muncul. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Sambil ini berjalan, dan itu menjadi pengalaman luar biasa daripada Yudas, kira-kira apa yang Yesus berikan, atau kesempatan-kesempatan apa yang Yesus berikan sebagai sarana untuk boleh mengakomodasi atau ya memberikan yang terbaik bagi Yudas di dalam dia berubah. Saudara perhatikan kutipan berikut ini, masih di halaman 359, bahwa juru selamat memberikan kesempatan. Juru selamat tidak menolak Yudas, tapi justru memberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Disebutkan bahwa juru selamat, Yesus, memberi dia suatu tempat di antara ke-12 murid. Tidak hanya itu, bahwa dia juga mempercayai Yesus mempercayai dia, Yudas, untuk melakukan pekerjaan seorang evangelis. Dia juga terlibat untuk penarikan jiwa. Dia tidak hanya tergabung di dalam kelompok ini, tetapi dia juga melakukan pekerjaan penginjilan. Dan luar biasa, pena inspirasi mengatakan bahwa Yesus mengaruniakannya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Saudara, ini adalah kesempatan yang istimewa, di mana Yesus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Yudas untuk memproses hidupnya. Baik, mari kita lihat poin selanjutnya. Apakah yang menjadi pilihan Yudas saat dibentuk oleh Yesus? Kita boleh melihat di sini bahwa, saudara lihat, ternyata Yudas
Memang sejatinya dari awalnya pembawaannya dia sudah memiliki akan sikap-sikap negatif. Dan Tuhan telah memproses dia, bahkan memberi kesempatan. Tetapi ternyata dia tidak mau berubah. Saudara, ini kutipan Ellen White. Disebutkan bahwa Yudas tidak sampai menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Inilah masalah terbesar dari tiap pribadi. Bagaimana Allah bisa mengubah kita jika kita hanya memberi separuh, menyerahkan setengah dari keseluruhan hati kita. Allah tidak dapat bekerja sepenuhnya dan tidak akan ada perubahan di dalam diri kita. Kemudian, ia tidak meninggalkan. Ini karena dia tidak menyerahkan seutuhnya hatinya kepada Tuhan. Ia tidak meninggalkan cita-cita duniawi atau kelobaan kecintaannya terhadap uang. Kemudian, meskipun ia menerima jabatan pekerjaan Kristus, ia tidak menempatkan dirinya di bawah pembentukan ilahi. Sayang sekali, saudara, miris. Kita bisa saja terlibat aktif di dalam penginjilan, dalam pelayanan. Tetapi disayangkan jika kita tidak menempatkan diri kita di bawah pembentukan akan Allah. Kemudian dia merasa bahwa ia dapat berpegang teguh pada pertimbangan dan pendapatnya sendiri. Orang yang tidak memberi diri seutuhnya, dia akan punya ada ruang, ada celah untuk mengakomodasi pertimbangan-pertimbangannya sendiri. Sehingga terkadang dalam cara berpikir, walaupun dilihat baik, tapi itu salah, dia akan memperjuangkan bahwa itu baik. Ya, baik ini belum tentu benar, tetapi kalau benar sudah tentu itu baik. Baik, selanjutnya, dan ia memupuk suatu pembawaan untuk menggeritik dan menuduh. Saudara, hati-hati jika kita mengembangkan satu sikap suka mengeritik, ya, atau menuduh. Terkadang itu hanya terbawa oleh karena asumsi kita pribadi. Tetapi ya, kritikan tentunya membangun, tetapi jika pembawaan itu terus-menerus melihat sesuatu yang tidak benar, langsung mengkritik tanpa melihat sisi yang lain, maka itu adalah sesuatu yang negatif. Disebutkan bahwa dalam hal mengkritik, suka membandingkan. Saudara perhatikan beberapa statement ini. Dia katakan bahwa membandingkan dan mengkritik, disebutkan bahwa Yudas sangat disegani oleh murid-murid dan besar pengaruhnya terhadap mereka. Ia sendiri menganggap tinggi kecakapannya sendiri dan memandang saudara-saudaranya lebih rendah daripadanya dalam pertimbangan dan kesanggupan. Kalau di jemaat, saudara, ada orang yang tipikalnya seperti ini, saudara, wah, repot ya, Pendeta Franklin. Jadi, itulah pembawaan daripada Yudas. Ia berpendapat bahwa mereka tidak melihat kesempatan mereka dan mengambil kesempatan dari keadaan. Sidang atau jemaat tidak pernah akan makmur dengan adanya orang-orang yang mempunyai pandangan sempit sebagai pemimpin. Jadi kita bisa melihat akan hal ini. Saudara lihat berikutnya, dikatakan bahwa ketika dia membuat perbandingan, dia memandang Petrus itu adalah pribadi yang bersemangat. Tapi ia tidak mau bergerak tanpa pertimbangan. Itu katanya Yudas. Ya, dia mulai membandingkan dengan murid-murid yang lain. Kepada Yohanes disebutkan bahwa yang sedang mengumpulkan kebenaran yang keluar dari bibir
Kristus. Mungkin suka tulis ya. Dia suka tulis dan ternyata memang Yudas menulis Injil ya. Dipandang oleh Yudas sebagai seorang yang tidak cakap dalam urusan keuangan. Ya, memang Yudaslah yang bisa. Kemudian Matius, yang pendidikannya telah mengajarkan kepadanya ketelitian dalam segala perkara. Sangat teliti mengenai kejujuran. Dan ia senantiasa merenungkan perkataan Kristus. Dan menjadi sangat tercengkam dalamnya, sehingga pada hemat Yudas, ia tidak dapat diharapkan melakukan urusan pekerjaan yang memerlukan kecerdasan dan pandangan yang jauh. Inilah komentar Pena Inspirasi, bagaimana cara Yudas mempertimbangkan, membandingkan akan dirinya dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, memang terlihat bahwa dalam anggapan Yudas dia adalah seorang yang superior. Tetapi mari kita lihat selanjutnya disebutkan bahwa Yudas menarik kesimpulan bagi semua murid, memuji dirinya bahwa sidang sering akan mengalami kebingungan dan kesulitan kalau bukan oleh kesanggupannya sebagai seorang pengurus. Yudas menganggap dirinya sebagai seorang yang sanggup dan tidak dapat disaingi. Dalam penilaiannya sendiri, ia merupakan suatu kehormatan bagi pekerjaan Tuhan. Dan begitulah ia selalu menggambarkan dirinya. Mungkin yang perlu menjadi catatan kita sahabat hari ini, mari kita belajar untuk rendah hati. Tuhan bisa menggunakan siapa saja, bukan kepada satu pribadi saja. Baik, kemudian disebutkan bahwa ia tidak melihat akan kelemahannya sendiri, di mana Yudas tidak melihat kelemahan tabiatnya sendiri, dan Kristus menempatkan dia pada keadaan di mana ia akan mendapat suatu kesempatan untuk melihat dan memperbaiki akan hal ini. Dan terakhir, bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan ya dalam melayani orang lain. Yudas dapat mengembangkan suatu roh yang tidak mementingkan diri, tetapi sementara mendengar pelajaran Kristus sehari-hari dan menyaksikan kehidupannya yang tidak mementingkan diri, Yudas memanjahkan pembawaannya yang serakah itu. Jumlah kecil yang diterimanya terus-menerus merupakan suatu penggodaan baginya. Sering bila ia melakukan pelayanan kecil bagi Kristus atau mencurahkan waktunya untuk maksud agama, ia membayar dirinya sendiri dari dana yang serba kurang ini. Luar biasa, saudara ya. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat bahwa ada pelajaran penting yang boleh kita lihat sehubungan dengan sosok yang ditampilkan oleh dari pengalaman daripada Yudas. Yang pertama, sehubungan dengan pilar Duriah. Seseorang yang mencintai uang pasti akan kehilangan rasa puas. Karena Pengkhotbah 5 ayat 9 menyebutkan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Kemudian selanjutnya menyebutkan di poin yang kedua adalah dia akan semakin serakah. Ya, jadi rasa puas, rasa tidak puas, maka akan semakin terus-menerus akan mengkonsumsi dan kemudian akan semakin serakah. Serakah ini sudah mau dapat lebih lagi, ya, akan terus-menerus dan akan semakin serakah. Orang serakah tidak akan peduli dengan cara-cara mereka gunakan dalam mencari uang, menghalalkan segala sesuatu dan nak tanggung-tanggung. Dan itulah yang terjadi kepada Yudas. Kemudian selanjutnya, bahwa di dalam Kolose pasal 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara melihat masalah utama daripada Yudas karena dia mencintai diri. Sehingga dia selalu mengakomodasi segala hal untuk kepentingan dan kepuasan kecintaannya pada dirinya sendiri. Secara otomatis, maka
skala prioritas bahwa dirinya yang terutama ketimbang Tuhan. Jadi ketika kita lebih memprioritaskan segala sesuatu, apapun itu, daripada Tuhan, maka itu dikategorikan adalah berhala. Karena kita menomor duakan atau bahkan membuat Allah yang terakhir dalam hidup kita. Bacaan Sekolah Sabat tadi menyebutkan, mari kita tempatkan Allah yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Kemudian poin yang ketiga, sehubungan dengan pilar Guria, maka seseorang sebetulnya sudah mendapatkan berkat. Atau ya ada kelimpahan-kelimpahan yang dia boleh nikmati. Tetapi kelimpahan itu selalu dipandang bukan sesuatu dan akhirnya tidak ada rasa bersyukur untuk hal-hal yang didapatkan. Karena tidak puas dengan apa yang didapat. Baik, kemudian ini Yudas pasal 1 ayat 16 menyebutkan bahwa mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsu. Boleh saya sebutkan bahwa tipikal orang yang demikian adalah pembawaannya suka mengeluh. Jadi bukan bersyukur, tapi justru mengeluh. Poin yang keempat mengenai pilar Guria, Alkitab menyebutkan bahwa mereka akan kehilangan keuntungan dari hal ibadah. Ya, salah satu yang membuat ibadah kita menjadi tak berguna adalah rasa tidak puas. Di mana di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, ya, memberi keuntungan yang besar. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mau simpulkan untuk pelajaran Sekolah Sabat sekaligus untuk panggilan kepada kita. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 menyebutkan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kata lain bahwa oleh karena mencintai uang membuat orang berpaling daripada Allah. Dan apa yang terjadi? Mereka mencelakakan diri mereka. Mereka akan menjadi sangat menderita. Dan ini panggilan tidak hanya kepada saudara, tetapi itu juga berbicara kepada saya pribadi, karena uang tidak ada masalah, ya. Tetapi mencintai uang inilah yang menjadi masalah. Sama halnya dengan apa yang telah dilakukan oleh Yudas. Dan kembali kepada ayat inti kita Sabat hari ini, di akhir zaman, di akhir-akhir ini, bahkan lebih lagi ke depan, maka orang semakin mencintai diri. Dan saya berharap tidak ada di antara kita. Dan kemudian kita mencintai uang dan mencintai kekayaan menjadi hamba uang. Ini nasihat daripada Timotius. Walaupun ini dari Paulus yang dituliskan kepada Timotius, tentunya menjadi pekabaran bagi kita. Mari kita lebih mencintai Tuhan daripada kita mencintai diri kita dan dunia ini. Saudara tentu mengetahui apa yang terjadi dengan Lot dan istrinya. Bukanlah hal yang mudah untuk melepaskan atau rela kehilangan rumah, harta, dan segalanya dalam sekejap. Itulah sebabnya dengan menoleh ke belakang yang dilakukan oleh istri Lot, itu menggambarkan betapa hatinya masih berada di belakang, masih mencintai akan harta. Dan pada Sabat hari ini, mari kita lihat kembali bahwa Yudas Iskariot telah diberi kesempatan istimewa berada dan menjadi bagian di dalam pelayanan.
Dia juga telah diberi kesempatan untuk melihat, menyaksikan, mendengar, dan belajar setiap hari dengan Yesus. Dan dia telah diberikan kesempatan untuk terlibat, melayani sama-sama dengan Yesus. Dia juga telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahannya dalam hidupnya dan juga pelayanan. Dia telah diberi kesempatan untuk menyaksikan dan diyakinkan bahwa Yesus sanggup mengubah akan sikapnya. Tetapi dia akhirnya benar-benar tidak menggunakan kesempatan ini untuk memenuhi harapan Tuhan dalam hidupnya. Ajakan untuk kita pada Sabat hari ini, saya ambil dari Roma 12 ayat 12. Tentunya tidak ada satupun dari kita yang kemudian dengan gegabah menyebutkan, oh saya bukan tipikal yang mencintai dunia, mencintai harta, mencintai uang. Mari kita dengan rendah hati. Karena kalau tidak rendah hati agak susah untuk dibentuk sama dengan Yudas. Tetapi jika kita dengan rendah hati, mari kita lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya Sabat hari ini boleh mengingatkan kita dan menolong kita untuk melihat harapan Tuhan. Panggilan kepada kita untuk lebih mencintai Allah, lebih dari segala hal di dunia ini. Karena jika kita mencintai dunia ini, banyak hal yang akan terjadi. Itu adalah langkah awal untuk kejahatan. Itu adalah langkah awal kejatuhan. Tetapi jika kita mencintai Tuhan, pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung untuk kita, maka dengan mengasihi Allah, kerinduan untuk berubah. Sama seperti di masa-masa awal Yudas berada di dalam kelompok murid-murid Yesus. Luar biasa, aura positif itu nyata. Tetapi sayangnya dia tidak mau sepenuh hatinya diubahkan. Tetapi Sabat hari ini, mari kita membuka hati kita, boleh diubahkan untuk menjadi sama seperti yang Tuhan inginkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.